Assalamualaikum, Mbak Bila. Iya, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya, Mbak Bila? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, harus selalu baik-baik saja. Eh, jadi saya nggak akan lama-lama, Mbak Bila, cuma cuma 15 menit sampai 20 menit saja saya bisa bisa kita ngobrol-ngobrol aja. Saya juga mau memastikan sesuatu. Jadi tidak keberatan kan kalau saya mengganggu waktunya Mbak Bila? Ya, tidak, Bu. Ya, kemarin saya dapat laporan dari wali kelas. Katanya ada anak kelas 1 yang namanya Dina. Itu kamu marah-marahin. Apakah benar? Iya, Bu. Ya. Di sini saya tidak ingin menyudutkan kamu ya Mbak Bila. Tujuan saya menghubungi kamu ialah untuk membantu kamu. Semua orang berhak untuk melampiaskan perasaan dan emosi mereka, tapi bukan dengan cara seperti itu Mbak Bila. Orang yang kamu marahi sekarang ini atau yang namanya Dina sekarang tidak baik-baik saja Mbak Bila. Sekarang dia tidak mau bersekolah karena kejadian itu, dan orang tuanya pun sangat sedih karena anaknya tidak mau bersekolah. Kalau boleh tahu, asal mulanya itu bagaimana Mbak Bila kok bisa marah-marahan itu? Bisa diceritakan? Ya, jadi seperti ini, Bu. Si Dina itu anaknya songong sekali. Jadi saya sangat ingin memarahinya. Songongnya seperti Biar apa ya? tidak songong lagi. Ya, songongnya seperti Ya, apa ya? seperti dia itu berpenampilan yang berlebihan gitu. Oh, iya iya iya. Terus itu kejadiannya di mana Mbak Bila kalau boleh tahu? Di kelas si Dina itu. Oh, di depan semua orang apa tertutup? Ya, di depan semua orang. Maksudnya di depan teman-temannya dia itu. Oh, ya ya ya. Terus sekarang kamu sekarang kamu merasa merasa bagaimana Mbak Bila setelah memarah-marahi Dina? Ya, saya puas, Bu, karena sudah meluapkan emosi saya. Kamu marah-marahin Dina tuh sendirian apa sama teman-temanmu? Sama teman-teman saya, Bu, tapi yang memarahinya saya saja. Oh iya iya iya. Jadi begitu. Saya tidak ingin menyalahkan kamu ya Mbak Bila. Saya tidak ingin kamu berpikir kalau saya hanya membela Dina saja, tapi kita juga harus melihat sisi dari Dina itu sendiri. Mbak Bila tahu nggak kalau Dina itu orang tuanya ya sibuk semua berkarir, jadi ya jarang, orang tuanya jarang di rumah. Jadi mungkin dengan masalah itu Dina jadi merasa kesepian, ingin mengekspresikan dirinya dengan mungkin ya dengan berdandan yang berlebihan atau bertingkah yang berlebihan begitu. Tapi yang namanya masa remaja kan semuanya kan hormonnya jadi berkembang kan Mbak Bila. Mbak Bila pernah begitu tidak? Ya, Nah, benar. itu mungkin dia di masa transisi remaja ini ingin mengekspresikan perasaannya saja. Dan kalau ibu boleh saran,
mungkin dengan cara yang halus kamu menasehati Dina begitu. Bisa kan ya Mbak Ya Bu, Bila ya? saya tidak akan mengulangi perbuatan saya yang seperti itu. Kalau boleh tahu, kalau di rumah Mbak Bila juga apakah juga suka marah-marah dengan orang tua atau adik mungkin kalau punya adik? Iya Bu, saya sering marah-marah sama adik saya. Biasanya gara-gara apa Mbak Bila? Soalnya adik saya selalu mengganggu saya. Oh, jadi kayak hal-hal sepele begitu ya Mbak Bila? Ya, Nah, itu mungkin Mbak Bila harus bisa mengendalikan emosi Mbak Bila. Jadi tidak harus dengan marah-marah, mungkin bisa dengan meditasi atau ya berolahraga agar tidak memikirkan emosi Mbak Bila saja. Jadi ada yang bisa disalurkan begitu. baik Bu. Hmm, Terima kasih atas nasihatnya, menjadikan saya lebih sadar atas perbuatan saya yang salah itu. Kalau saya ingin mengembalikan ke topik Dina lagi ya Mbak Bila. Semuanya Mbak Bila menjadi Dina itu perasaan Mbak Bila bagaimana? Mohon maaf apa Bu? Kalau Mbak Bila berada di posisi Dina itu bagaimana? Pastinya yang pertama waktu dimarah-marahin saya pastinya malu. Terus yang kedua saya juga sedih. Nah itu apalagi Dina kan masih adik kelas Mbak Bila kan ya, dan anaknya juga sekarang juga lagi di rumah saja, tidak mau berinteraksi dengan teman-temannya karena kejadian itu. Jadi saya mohon kalau Mbak Bila berkenan bisa meminta maaf secara langsung ya. Ya Bu, saya akan meminta maaf langsung kepada dia besok. Iya. Bagaimana cara meminta maaf Mbak Bila? Coba saya ingin tahu. Ya, jadi yang pertama saya akan menemui Dina langsung ke kelasnya, kemudian saya ajak ngobrol santai di kantin biar Dina itu juga nggak takut lagi Bu sama saya. Lalu saya minta maaf sama Dina. Iya, iya. Dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, itu sangat benar ya Mbak Bila. Kita juga harus dewasa untuk menyikapi sesuatu hal. Kalau boleh tahu Mbak Bila itu kelas 2 apa kelas 3 ya? Saya lupa ya. Mas 3 Bu. Nah, itu mau lulus kan, jadi harus diminimalisasikan lah ya kalau mau berbuat, apalagi kan udah tahun-tahun akhir, jadi harus lebih fokus ke belajarnya saja ya Mbak Bila. Ya Bu Babi. Ya. hmm, Mbak Bila tahu nggak cara mengendalikan emosi biar Mbak Bila bisa lebih tenang dalam dalam mengekspresikan diri. Belum tahu Bu. Nah, saya ingin membagi tips, mungkin tips-tips saya dapat diterapkan untuk kedepannya agar Mbak Bila lebih baik ya. Ya Bu. Nah, yang pertama itu memikirkan dampak yang ditimbulkan. Mbak Bila sebelum marah-marah, sebelum bertindak yang tidak baik atau mungkin belum bisa menerapkan sesuatu yang baik, coba Mbak Bila memikirkan terlebih dahulu apa dampak yang dapat ditimbulkan. Kayak misalnya kalau Mbak Bila marah-marah ke Dina, sekarang tidak hanya merugikan Dina saja tapi juga merugikan orang tuanya.
orang tuanya jadi merasa sedih karena anaknya kan tidak mau sekolah, tidak mau menimba ilmu begitu. Yang kedua, coba Mbak Bila meraba apa yang Mbak Bila rasakan. Jadi tidak hanya dipendam saja. Jadi Mbak Bila bisa mengekspresikan apa yang Mbak Bila rasakan gitu. Terus yang ketiga, menerima keadaan. Mbak Bila harus introspeksi diri lah, menerima keadaan. Kadang mungkin semua harapan tidak sesuai dengan ekspektasi Mbak Bila, tapi kita mencoba menerima keadaan. Kalau keadaan buruk, Mbak Bila juga tidak boleh ikut merasa buruk, jadi harus semangat untuk menjalani hari. Terus cara yang selanjutnya, menarik napas dalam-dalam agar Mbak Bila merasa tenang. Coba Mbak Bila kalau marah tarik napas, pasti lega kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Tenang. Mm-mm. Terus mengetahui harus mengeluarkan emosi. Kadang itu kita merasa kayak harus tidak tahu harus kapan mengeluarkan emosi. Kadang ada orang banyak terus teriak-teriak. Pernah tahu nggak orang seperti itu Mbak Bila? Nah, iya. Kadang kalau kalau mau mengeluarkan emosi itu sebaiknya di ruangan tertutup atau tidak ada orang agar bisa melepaskan semua yang dipendam di dalam hati. Terus cara selanjutnya, memberi ruang untuk menyendiri. Kadang tuh kita ingin sendiri agar bisa introspeksi diri. Kadang tidak mau diberi tidak mau ada orang yang tahu begitu. Mbak Bila kalau marah biasanya menyendiri atau tidak? Ya. Terus Mbak Bila kalau olahraga biasanya yoga atau olahraga yang lainnya? Apa Mbak Bila kurang jelas? Ya maaf Bu, olahraga yang lainnya kayak dance gitu Bu. Nah, mungkin Mbak Bila bisa menyalurkan emosi Mbak Bila dengan ngedance atau olahraga lainnya seperti yoga, meditasi begitu. Nah, yang terakhir ini mungkin Mbak Bila bisa dicoba, yaitu curhat dengan keluarga, teman, atau mungkin saya juga bisa dicurhati Mbak Bila agar apa yang Mbak Bila pendam bisa dikeluarkan. Begitu ya Mbak Bila ya cara mengendalikan emosi. Mungkin berubah itu tidak harus cepat 1 hari atau 2 hari, tapi perlahan pasti bisa kok ya. Begitu ya. Terima kasih Bu atas tips-tipsnya tadi, dan saya akan mencoba memulai untuk menerapkannya pada saya. Ya, harus ya Mbak Bila. Ini bukan hanya untuk Mbak Bila saja, tapi untuk orang di sekitar Mbak Bila agar lebih nyaman untuk berbicara dengan Mbak Bila, ngobrol ataupun bisa curhat juga dengan Mbak Bila. Jadi semuanya bisa baik-baik saja. Nah, kalau boleh tahu dari konseling ini apa yang Mbak Bila dapatkan? Yang pertama, saya menjadi lebih sadar kalau perbuatan yang saya lakukan itu salah dan tidak patut dicontoh untuk adik-adik kelas saya. Lalu yang kedua, saya harus berani untuk meminta maaf kepada orang yang telah saya
Mm-mm. Iya, iya, betul sekali ya Mbak Bila. Jadi untuk kedepannya semoga saya doakan Mbak Bila lebih baik, semoga Mbak ulangannya bisa berjalan dengan lancar, fokus belajar ya. Apalagi Mbak Bila kan juga mau mau ulangan ulangan uni, ulangan nasional kan ya, UN. Nah, itu saya berharap semoga semuanya lancar, tidak ada gangguan atau halangan ya Mbak Bila. Ya Bu, amin. Sekarang perasaannya bagaimana Mbak Bila setelah cerita-cerita dengan saya? Perasaan saya menjadi lebih tenang dan lebih rileks Bu. Iya, semoga tips-tips yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat untuk Mbak Bila ya. Ya Bu, terima kasih Nah, atas tips-tipsnya. ya, ya sudah kalau begitu, dan mungkin cukup sampai di sini saja ya Mbak Bila konseling hari ini. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Mbak Bila, dan semoga Mbak Bila bisa menjadi individu yang lebih baik, lebih sopan, dan lebih cerah lah masa depannya ya. Ya Bu, terima Ya, kasih. ya. Saya mohon maaf ya Mbak Bila apabila perkataan saya ada yang menyinggung Mbak Bila atau saya terlalu cerewet mungkin ya. Enggak kok Bu, saya malah senang bisa dinasihatin supaya saya juga lebih sadar atas perbuatan-perbuatan saya yang merugikan orang lain. Ya sudah, ya sudah. Saya sudahi sampai di sini ya Mbak Bila. Bila Mbak Bila ada keluhan atau ada yang ingin disampaikan ke saya, tidak apa-apa Mbak Bila, hubungi saya kapan saja, mungkin saya bisa membantu Mbak Bila. Ya sudah, sampai di sini saja ya Mbak Bila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.